syariat berpoligami itu halal. Yang pertama itu. Halal. Nah itu Bang yang pertama halal. Ini sekali lagi ya para pemirsa semua, ini bukan lagi membela diri sendiri atau kita kaum laki-laki. Tidak, ini ampun para lu nih. Ini hanya sedang mengedukasi ya Bang. Betul, Bang. Jadi yang pertama paling tidak kita pahami bahwa syariat berpoligami itu halal. Yang pertama. Kedua, dari kisah Nabi Ibrahim ini, salah satu perintah poligami itu apabila istri kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bah? Sehat Bah? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini Bah, langsung ini Bah ya, bagi pemirsa Ngobak Channel nih, terima kasih sekali sudah mendukung kita, mensupport kita, like dan subscribe-nya. Jangan lelah, jangan lemah. Kasih tahu kepada yang lain, kasih tahu ini channel, ada channel bagus nih, channel Ngobak namanya. Apa itu Ngobak? Ngopi, ngobrol bareng artis dan kiai. Alhamdulillah Bah, alhamdulillah. Masya Allah Bah ya. Makasih banyak dah pokoknya kepada semua. Ini baru 1 bulanan Bang? Apa udah 1 bulanan ada kita ya? Udah kurang lebih 1 bulan Bah, 1 bulan. Tapi luar biasa itu. Alhamdulillah Bah. Ya. Subscribe-nya, kemudian viewernya. Iya. Subhanallah. Semoga kita memenuhi target untuk terus nih Bah, terus dan karena ada syarat-syarat yang harus dipenuhi buat YouTube ini semakin bagus, semakin menghasilkan, itu ada syarat-syaratnya Bah. Semoga kita memenuhi syarat itu dan semoga semakin luas cakupannya, semakin tahu orang-orang bahwa ada channel Ngobak yang seru, yang asik. Sok nanti kalau pemirsa mau ada tema-tema yang mau dibahas Bah, boleh kasih ke kita. Ini dong, tolong dibahas dong. Nanti ini dan itu. Pengen tahu ini dan itu, sok mangga ya. Langsung silakan komentar aja berarti Bang, langsung ya. dikasih ya kan, biar nanti kita bawakan di acara Ngobak berikutnya, pekan berikutnya. Semoga terus dan terus. Tadi Bah, bertambahnya kebaikan. Nah, jadi ikhlas itu adalah bertambahnya kebaikan juga. Terus juga disandarkan terhadap Allah. Nah, itu tadi ya, kita akan apa ya, mengarah ke sana. Nah, ini lanjutin nih Bah, ngelanjutin yang minggu kemarin, pekan kemarin yang tentang berkurban, bukti ketaatan dan kecintaan kita terhadap Allah. Itu belum selesai Bah. Karena saking serunya, saking asiknya, saking banyak ilmunya juga, kita baru tahu ternyata ada 3 tuh Bang. Sama itu juga Bang ya, yang kemarin tuh tentang ikhlas, kita masih nunggu. Ikhlas masih nunggu. Nah, masih nunggu. Sok yang banyak dikasih input, ya dikasih masukan, dikasih sesuatu hal yang bermanfaat juga bagi yang nonton, yang baca juga. Komen-komen tuh kan suka dibaca tuh Bang. Nah, kadang-kadang kan ada yang bikin ketawa, bikin apa lucu-lucu lah, netizen Indonesia Bah. Itu terkenal Bah. Nah, ini yang bagus-bagus, biar kita bacanya juga dapat pahala Bah. Betul. Ya kan? Nambah ilmu juga. Seperti itu Bah. Jadi tanpa berlama-lama kita lanjutin nih Bah. Karena saya masih banyak pertanyaan nih Bah. Tapi jangan lupa, biasa kita harus buka dulu. Allah. Ini terlalu menggebu-gebu nih Bang. Pemirsa, nih, saking menggebu-gebunya, saking semangatnya nih, kita langsung aja. Sok Bah, buka dengan doa Bah. Baik para pemirsa channel Ngobak dimanapun berada, kita buka dulu acara Ngobak kita saat ini. Mudah-mudahan lancar, tidak ada, pastinya kita harapkan penuh hikmah dan manfaat dari setiap podcast di channel Ngobak ini. Amin. Baik, kita buka bersama dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kemarin sampai di mana nih Bang? Kemarin kalau nggak salah tuh Bang Raul nanya tentang dari mulai kapan syariat kurban. Tuh. Baik, kita lanjutin berarti. Lanjutin Bang. Karena saya juga masih apa enggak ini Bang, kayak ambil air nih kayaknya nggak mau habis-habis nih.
Siap. Baik pemirsa, Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin tuh sudah dijelaskan sebagian di surat Al-Maidah itu ayat 27 bahwa awal syariat kurban diperintahkan oleh Allah itu kepada kedua putra Nabi Adam, Habil dan Qabil itu ya, Habil dan Qabil. Dan ternyata yang diterima adalah kurbannya Habil. Nah, kemudian yang kedua, syariat kurban ini diperintahkan lagi kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibrahim, betul. Jadi yang kedua, perintah kurban itu oleh Allah diperintahkannya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam sejarah kita pahami bahwa Nabi Ibrahim itu kan pertama nikah kepada Siti Sarah istrinya. Lama di pernikahan dengan Siti Sarah itu tidak kunjung diberi anak keturunan. Dikaruniai keturunan. Sampai di dalam surah As-Saffat ayat 100 itu dijelaskan Nabi Ibrahim terus memohon berdoa kepada Allah, Robbi habli minas sholihin. Ya Allah, berikan, anugerahkan kepada kami anak keturunan yang soleh. Itu doa yang terus dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim supaya segera diberikan anak keturunan. Dan doa ini pun bisa diamalkan oleh kita pemirsa semua. Bagi yang belum diberikan keturunan, yang sudah berumah tangga, silahkan didawamkan dibaca doa Nabi Ibrahim yang tadi, Robbi habli minas sholihin, surat As-Saffat ayat 100. Atau kita juga yang sudah punya anak keturunan, sangat baik didoakan juga supaya anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleh. Amin. Nah, syariatnya Nabi Ibrahim itu akhirnya diperintahkan untuk berpoligami, Pak. Dengan Siti Sarah tidak kunjung diberikan anak keturunan. Dari doa ini kemudian syariatnya itu dilalahnya lah gitu Bang ya. Nabi Ibrahim itu diperintahkan untuk berpoligami, menikah lagi dengan yang lain. Akhirnya menikahlah dengan istri yang kedua, Siti Hajar. Betul. Nah, ini juga mungkin bisa dijadikan syariat pelajaran buat kita para suami. Saya agak ini kalau Bang Raul tentang poligami. Itu nanti ini Bah, panjang lebar kali tinggi ya, panjang kali lebar kali tinggi, jadi udah nggak habis itu nanti. Jadi partnya juga susah. Waduh, jadi susah. Berapa part nanti banyak ibu-ibu, banyak ini yang bakal ini Bah. Tapi penting mengedukasi Bah. Ya Bang ya. Berawal dari syariat ini ternyata Bah ya. Jadi syariat agama ya penting sebagai edukasi buat kita, apalagi kita ingin menjadi pemeluk agama yang baik. Betul. Nah, ini salah satunya tentang masalah poligami ini secara syariat. Pertama, syariat berpoligami itu halal. Yang pertama itu. Nah, itu Bang yang pertama halal. Ini sekali lagi ya para pemirsa semua, ini bukan lagi membela diri sendiri atau kita kaum laki-laki. Tidak, ini ampun para lu ini hanya sedang mengedukasi ya Bang. Betul. Jadi yang pertama paling tidak kita pahami bahwa syariat berpoligami itu halal. Yang pertama. Kedua, dari kisah Nabi Ibrahim ini, salah satu perintah poligami itu apabila istri kita tidak mempunyai. Iya, jadi ada ketentuannya, Pak. Jadi ada alasannya. Ketiga dan keempat panjang lebar, Pak. Kali tinggi dulu Pak. Kita lanjutin ya pemirsa. Jadi kita bahas dua aja lah, yang satu halal, tolong dipahami oleh semuanya. Yang kedua, bahwa salah satu alasannya karena istri kita tidak mempunyai keturunan, barulah kita boleh berpoligami. Nah, sama Nabi Ibrahim pun perintahkan berpoligami, akhirnya nikah dengan istri yang kedua, Siti Hajar. Alhamdulillah tidak lama dari pernikahan dengan Siti Hajar itu Nabi Ibrahim diberikan keturunan. Itu di surat As-Saffat ayat 101-nya Allah berfirman, "Fabasyarnahu bigulamin halim." Kata Allah, malaikat sampaikan kabar gembira kepada Ibrahim bahwa Ibrahim segera akan diberikan anak yang mempunyai sifat halim,
Bang. Allah. Halim. Apa itu halim? Halim itu bahasa kitanya yang mudah, di atas sabar, Bang. Di atas sabar. Sifat halim itu di atas sifat sabar. Kita kalau udah punya sifat sabar aja udah luar biasa. Udah seneng karena memang sabar itu latihannya sampai meninggal, Pak. Ya kan? Latihan terus sabar. Katanya sabar nggak ada batasnya. Katanya ada bilang lagi sabar ada batasnya. Bagaimana? Ini tingkatannya lebih tinggi lagi. Nah itu jadi pemirsa, barusan kata Bang Raul penjelasan sabar tuh, sekelumit sabar tuh kata Bang Raul barusan. Itu sepengetahuan Bang Raul tentang sabar. Dan kayak podcast kita minggu lalu tentang masalah ikhlas kemarin kan kita ikhlas, yang kita tunggu itu kan tentang ikhlas. Betul. Bahasa ikhlas, bahasa sabar udah sangat familiar di kalangan masyarakat itu. Betul. Tapi termasuk Bang Raul kalau ngajarin, nasihatin sama orang sabar ya, sabar ya. Paling bisa gitu, paling jago itu. Cuman masalahnya pemirsa, kalau ampe ya orang yang kita nasihatin untuk ikhlas, untuk sabar itu nanya balik ke kita. Nah itu. Ini yang bahaya. Bang Raul dari tadi ngomongin ke saya, nasihatin ke saya harus sabar. Emang sabar apa sih, Bang? Nah, itu yang repot ya pemirsa. Ini juga boleh nih, Bang. Boleh nih. Kita jadiin pertanyaan kedua nih, Bang. Setelah ikhlas, sabar nih. Pemirsa, pokoknya tulis di komentar pengetahuan pemirsa tentang apa itu sabar. Nah, nanti tetap kita sharing lagi sama saya dengan Bang Raul. Sabar itu apa seperti apa. Ditunggu pokoknya pemirsa ya. Nah, jadi kembali lagi, hilim itu di atas sabar. Sabar aja udah bagus banget ini di atasnya lagi. Nah maka dari situ lahirlah putra Nabi Ibrahim, yaitu Nabi Ismail alaihissalam dengan pernikahannya yang kedua dengan Siti Hajar. Alhamdulillah, pastinya ya Bang ya, secara manusiawi kita sudah lama menunggu, kemudian tahun-tahun. Dan itu kan dengan Siti Sarah itu sampai agak sepuh. Ya. Kan udah lama itu tahun. Akhirnya lahir Nabi Ismail. Wah, bahagianya udah gak kebayang rasanya. Namun apa yang terjadi di ayat 102-nya itu surat As-Saffat, falamma balago ma'ahu sa'ya qala ya bunayya. Ketika Nabi Ibrahim sampai di usia sa'ya, kalau di Quran itu sa'ya. Jadi sa'ya itu kalau menurut bahasa kita itu anak tuh belum sampai ke usia balik, anak tuh, tapi dia sudah ngerti Bang saya tuh ya. Jadi balik sih dia belum balik ya, belum berkewajiban ibadah kalau balik ya berarti. Tapi dia udah ngerti kalau disuruh ke warung udah bisa. Udah paham lah Bang. Kalau bahasa Betawi mah udah idep bocahnya. Udah idep ya. Kalau Betawi Bang ya. Iya. Kalau bahasa Bang Raul nih, kan Bang Raul orang Tasik juga, dia ada daerah Tasik. Kalau kata orang Tasik mah hideng. Udah hideng. Bukan hideng, Bang. Kan kalau bahasa Sunda mah beda dikit ya. Kalau hideng mah kan hitam. Kalau hideng, nah hideng paham ya. Bang Raul mah ini dia logatnya ini udah logat condet, susah ini udah logat Betawi dia nih. Susah ada nyebut hideng, susah ada mah. Hideng. Nah, itu. Ada hideng, ada hideng. Kalau hideng hitam. Kalau hideng idep bahasa Betawinya. Jadi udah ngerti, udah paham lah, udah ngeh bahasanya Pak. Gitu ya. Masih anak-anak tapi udah ngerti. Udah pinter berarti tuh. Orang bilang wah ini anaknya pinter nih gitu. Udah bisa disuruh-suruh gitu namanya idep gitu ya. Nah, jadi sa'ya itu begitulah penjelasan mudahnya mungkin ya Bang. Jadi anak ini Nabi Ismail ini belum balik tapi sudah idep, sudah ngerti, sudah hidang kalau kata Sunda. Itu usianya sekitaran 13 tahun. 13 tahun. Kalau balik kan 15 tahun Bang ya. 15 tahun. Nah, ini baru 13 tahun. Nah, ketika Nabi Ismail usia 13 tahun, ya pastinya ya Allah sedang lucu-lucunya, sedang resep-resepnya Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail. Nah, disitulah syariat perintah kurban datang kepada Nabi Ibrahim. Nah, ini di surat As-Saffat inilah yang sudah masyhur ya kita pahami dari setiap pengajian dari guru-guru kita. Perintah kurban itu datang melalui mimpi Nabi Ibrahim itu ya. Mimpi yang pertama dimulainya di malam tanggal 8 Haji Bang.
Tanggal 8. Nah, 8 haji. Malam pertama mimpi tanggal 8 haji itu Nabi Ibrahim itu belum begitu percaya isi mimpi itu ya, betul. karena khawatir ini bukan dari Allah tapi dari setan. Nah, khawatir. Nah kan isi perintahnya di luar nalar ini Bang, nggak logis. Ini saya sampai kadang-kadang kalau seandainya itu berlaku sampai hari ini, Allah nggak kebayang. Karena kan perintahnya suruh menyembelih putranya Bang. Makanya wajar dong kalau Nabi Ibrahim mimpi pertama ragu kan itu. Ini dari Allah apa dari setan? Kalau dari Allah masa iya disuruh menyembelih anak sendiri kan? Itu yang membuat ragu ya Bang. Betul, wajar Bang ya. Wajar. Nah, makanya kan di tanggal 8 haji itu kita disunahkan puasa tarwiyah. Puasa sunat 8 haji Bang ya. Puasa sunat tarwiyah. Tarwiyah itu kan artinya ragu-ragu Bang. Itu sejarahnya dari sini nih Bang. Ketika Nabi Ibrahim mimpi pertama di malam 8 itu Nabi Ibrahim masih ragu apakah ini perintah Allah benar atau dari bisikan setan. Makanya belum ngomong tuh mimpi pertama mah, belum ngomong ke Nabi Ismail, ya belum ngomong ke istrinya juga belum. Nah kemudian di malam kedua berarti malam tanggal 9 haji. Mimpi lagi dengan mimpi yang sama. Nah mimpi yang malam kedua ini Nabi Ibrahim mulai yakin karena udah 2 kali nih Bang. Makanya kan kalau tanggal 9 kita disunahkan puasa sunat Arafah. Arafah itu kan dari Aropa, bahasa Arab. Arafah itu artinya mengetahui, mengenal, atau kalau kata istilah tauhid makrifat. Arafah itu makrifat. Makrifat itu kan berarti udah yakin, udah benar-benar ini benar-benar dah ke Allah makrifat. Nah di sini Nabi Ibrahim udah mulai nih yakin. Makanya di tanggal 9 kita juga disunahkan puasa Arafah kan itu. Nah, mulai yakin. Nah, kemudian malam terakhir malam tanggal 10 berarti malam lebaran haji nih Bang ya. 10 mimpi lagi yang ketiga. Nah, ini udah jelas dah udah ya. Udah ini mah udah pasti benar ini dari Allah kan itu. Maka di tanggal 10 itulah Nabi Ibrahim mulai menyampaikan kepada putranya Nabi Ismail di ayat 102 tadi, ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahka. Dipanggillah Nabi Ismail oleh Nabi Ibrahim. Ya bunayya. Ngobrol berdua nih Bang. Seorang ayah dengan seorang anak. Ini saya kalau ngobrolin ini suka sedih Bang. Ya Allah gitu ya. Kita bisa ngebayangin Bang. Ngebayangin itu Bang. Diajak musyawarah Nabi Ismail oleh Nabi Ibrahim, anak yang baru usia 13 tahun. Ya ini masalahnya bukan masalah ecek-ecek Bang, masalahnya langsung nyawa. Ini waduh langsung gimana ya, jadi seakan-akan tuh kalau bahasa sekarang mah udah di luar tadi Bang ya, di luar akal sehat, dan anak umur 13 tahun diajak bicara yang serius dan langsung ke Allah ini. Allah ya. Terus diajak ngobrol seperti itu. Ya bunayya inni ara fil manam anni azbahka. Wahai anakku, kata Nabi Ibrahim, ayah bermimpi nak. Dalam mimpi itu ayah diperintahkan oleh Allah anni azbahuka. Ayah diperintahkan bisa kita bayangkan betapa berat Nabi Ibrahim menyampaikan hal ini kepada putranya, dan bisa kita bayangkan kalau bahasa kita mungkin bagaikan disambar petir di siang bolong bagi Nabi Ismail mendengar perintah ini dari ayahnya. Kok saya harus disembelih ayah? Tapi dari musyawarah diskusi Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail ini ada kesimpulan lain ternyata Bang. Di ayat tersebut Nabi Ibrahim kan bertanya, "Panzur maza taro." Wahai anakku, bagaimana pendapatmu tahu tentang perintah ini dari Allah? Ayah diperintahkan untuk memilih Allah. Kan Nabi Ibrahim kan mau nggak mau harus nanya. Ya, betul. Jadi soalan ini pendidikan juga, edukasi juga kepada kita terhadap
anak nih Bang, sebagai orang tua ke anak, tanya bagaimana pendapatmu, komunikasi komunikasi dalam setiap hal dalam setiap apapun, hal. dalam rumah tangga, dalam mendidik ya. Betul. Sama Nabi Ibrahim juga setelah menyampaikan isi mimpinya, perintahnya, Nabi Ibrahim pun bukan figur seorang ayah yang otoriter. Iya, langsung sini kamu mau saya sembelih karena diperintah Allah. Terus gimana itu Bang ya kan? Enggak begitu ternyata. Dan ini syariat agama Betul. mengajarkan seperti ini kepada kita. Betul. Jadi walaupun kita seorang ayah kepada anak, ya harus komunikasi, diskusi. Misalnya jangan obong-obong kita ayahnya lu harus nurut, enggak Bang, ya enggak begitu. Betul, nggak bisa. Jangan begitu. Nah, anak kita juga berhak mengeluarkan pendapatnya. Ini Nabi Ibrahim aja yang jelas-jelas sudah perintah Allah ini Bang ya. Jelas. Tetap minta pendapat ke anak. Maka di ayat lain juga ada juga Bang yang menjelaskan wasawirhum fil amri fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kata Allah, dalam hal apapun, dalam masalah apapun, biasakanlah kalian musyawarah. Wasawirhum fil amri, musyawarah. Apakah itu hal yang kecil, yang besar, biasakan musyawarah. Apalagi ini dalam masalah rumah tangga, keluarga, sama istri, sama anak, apapun. Sekali lagi ya, jangan seenaknya mentang-mentang kita ini kepala rumah tangga, suami, bapak memutuskan sesuatu itu langsung tunjuk harus begini tanpa kita musyawarah. Atau kita sebagai ketua kepala kepada bawahan, biasakan kata Allah musyawarahin apapun. Karena dalam hadis pun dijelaskan orang yang bermusyawarah itu nggak bakal menyesal. Betul, nggak bakal menyesal. Ini sama juga yang dilakukan oleh Nabi. Jadi kata Nabi Ibrahim, "Panzur mazataro." Bagaimana pendapatmu tentang mimpi ayah? Apa jawaban Nabi Ismail? Qala ya abatib al maza matumar. Qala ya abatib al matumar. Jawaban Nabi Ismail yang masih kecil, yang masih 13 tahun ini di luar dugaan. Nabi Ismail menjawab, ya abatib al matumar. Laksanakan ayah. Kalau itu perintah Allah. Kalau itu perintah Allah, laksanakan ayah. Ini mungkin ya, bukan mungkin ya Bang, wasilahnya ya. Jawaban dari doa-doa Nabi Ibrahim. Robbi habli minas sholihin. Berikan anak keturunan yang soleh. Kalau Nabi Ismail tidak soleh, tadi yang nyambung ke Halim tadi Bang ya. Halim tadi itu ternyata di atas sabar. Jadi bijak juga. Wah udah di atas sabar, udah susah kita ngomongin menggambarkannya pemirsa kalau Halim ya. Coba Bang ya, kita bayangin kalau anak kita Bang ya. Kalau anak kita ya, pemirsa ya, kalau anak kita nih, jangankan mau dipotong ya, disuruh ke warung aja. Masih kadang-kadang masih ini ya, masih nggak tahu gitu loh. Ini udah diajak diskusi. Bagaimana ini mau motong yang itu bersangkut paut dengan nyawa, hubungan kasih sayang. Anak juga bisa loh. Ayah kok nyuruh mau saya motong, kan apa ayah nggak sayang, apa ayah nggak cinta sama saya, kan gitu Pak? Iya. Atau yang lebih parahnya, apa ayah udah gila? Nah itu dia kan gitu. Ini Masya Allah, jadi pelajaran ibroh yang sangat besar di sini Pak, syariat kurban ini tadi. Kalau sampai betul, kalau sampai sekarang terjadi ya udah nggak habis kata kita. Tapi dengan kemurahan Allah tadi Bah, lanjut ceritanya nih Bah. Jadi Nabi Ismail dengan tegas menjawab seperti lakukan. Satajiduni insya Allah minas sabirin. Kata Nabi Ismail, insya Allah ayah nanti engkau akan dapati aku sabar menghadapi kita. Kembali lagi sabar dimiliki oleh Nabi Ismail. Tanpa sabar gak mungkin Nabi Ismail mampu melakukan. Jadi ibarat kata belum terjadi aja dia udah pasrah nih. Sudah sok. Karena ini perintah Allah. Lagi-lagi tadi ke tema kita Bang ya. Oh betul-betul kurban ini sebagai bukti tanda kecintaan kita ke Allah dan ketaatan kita kepada Allah. Tanpa cinta kita nggak bakal sanggup melakukan perintah Allah Bang. Betul. Kayak itu Bang, kayak ABG yang lagi pada pacaran Bang. Kalau udah cinta kan sama pacarnya kan ya, sama ayang bebeknya Bang. Jam 12 malam, hujan-hujan, disuruh beli nasi goreng apa beli sate, suruh nganterin ke rumahnya. Mau karena cinta.
Nah, ini berarti pentingnya mahabbah ditanamkan kepada hati kita, diri kita, supaya kita nanti ringan melakukan setiap perintah Allah. Jadi modalnya harus punya cinta dulu. Cinta yang besar nih, jangan cinta setengah-setengah kayak itu tadi. Kembali ke situ ya Bang, ternyata. Jadi dengan cintanya kepada Allah, Nabi Ibrahim dan Ismail, seberat ini pun tugas yang diberikan dilaksanakan. Nah, kemudian singkat cerita, ini di tanggal 10 Haji Bang ya, kejadiannya kan ya, Lebaran Idul Adha ya. Setelah musyawarah itu selesai, disampaikan juga kepada istrinya Siti Hajar. Siti Hajar juga ini nggak main-main, istri soleha yang sangat luar biasa. Yang bisa dibayangkan juga Bang ya, seorang ibu harus merelakan putranya disembelih, yang nyembelih bapak sendiri. Kalau bukan istri soleha nggak bakalan kuat. Iya pasti kan akan nentang Mbah. Wow. Ya. Makanya kan waktu Siti Hajar itu disuruh tinggal dulu di Padang Arafah ya Bang? Di ini di dekat Ka'bah itu waktu itu. Yang akhirnya dia Safa Marwah kan? Iya itu di ditinggalin di tempat sa'i, Safa Marwah. Ditinggalin, cuman bilang begini, udah kamu di sini bahasanya. Ini saya mau ini melanjutkan perjalanan. Kamu di sini aja dulu. Perintah Allah. Jawabannya cuman, apakah ini perintah Allah? Kalau perintah Allah sudah nggak apa-apa. Saya ditinggal di sini di tanah padang, tandus, gersang, sampai akhirnya lahir tadi Safa Marwah. Iya, Safa Marwah Sa'i, dan itu jadi syarat haji ya. Haji dan umroh itu. Itu lari 7 kali, ya kan, tanpa air. Ini anak sedang nangis-nangisnya, sedang kaus-kausannya, akhirnya keluar air. Nah udah gede, harus sedemikian susah payahnya, terus harus dipotong. Kalau nggak istri solehah, aduh ya Allah, jauh dari awalnya udah gagal Pak. Nah jadi setelah itu di tanggal 10 itu berangkatlah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ke Mina. Lokasinya penyembelihan itu di Mina. Dibawa ke Mina. Setelah semuanya udah siap nih, Nabi Ismail sudah siap untuk disembelih, pisau pun sudah di tangan Nabi Ibrahim. Begitu mau disembelih, nggak mempan tuh Bang pisau tuh. Udah tajam banget. Itu sekali nggak mempan, coba lagi 2 kalinya juga nggak mempan. Sampai kata Nabi Ismail, coba dijajal dulu ke kayu, katanya ke pohon korma. Ke korma tajam ya, takut mesti muncul. Sampai seperti itu Bang. Begitu pas yang ketiga di As-Sofat itu dijelaskan surat ayat 105-nya, qad sodaqtar ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Malaikat turun, kata malaikat, sudah Ibrahim, engkau sudah membuktikan atas kebenaran mimpi Tuhan, kata malaikat nih. Nah kemudian inna hadza lahul balagul mubin wa padainahu bizibhin azim. Kemudian malaikat membawa gantinya Nabi Ismail dengan kurban yang besar. Jadi ditukar tuh Nabi Ismail, ditukarnya dengan seekor kambing yang besar, yang sehat, diganti sebagai pengganti, diberikan sebagai pengganti Nabi Ismail. Akhirnya ditukar tuh ya, nggak jadi kan beli Nabi Ismail, maka diambillah itu kambing yang dari malaikat itu. Nah kemudian ketika mau disembelih kambingnya nih, malaikat membacakan kalimat takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu ucapan malaikat tuh Bang sebelum disembelih ya. Setelah malaikat bilang begitu, dilanjut tuh sama Nabi Ibrahim, La ilaha illallah wallahu akbar. Nah itu ucapan Nabi Ibrahim itu Bang. Setelah Nabi Ibrahim dilanjut terakhir sama Nabi Ismail, Allahu Akbar walillahil hamd. Dan itu kalimat terus kita baca di setiap Idul Adha, bahkan Idul Fitri. Itu kalimat yang diajarkan oleh 3 tadi Bang, malaikat, Nabi Ibrahim, dan Nabi Ismail. Jadi beda-beda itu tadi ya bacaan masing-masingnya. Tapi intinya dari bacaan semua itu adalah mengagungkan Allah dengan membaca takbir, kan itu ya. Betapa ya tidak ada yang besar kecuali Allah. Tidak ada perintah yang lebih besar kecuali perintah Allah. Jangan sekali-kali kita mengecilkan perintah Allah di atas perintah-perintah yang lain. Jangan sampai perintah yang lain lebih besar dari
Itu inti dari bacaan takbir itu harus seperti itu. sebetulnya sampai ke sana itu Bang. Mengagungkan benar Wah, seagung-agungnya Allah. Jadi takbir itu Ya. kita dengan takbir itu harus bisa begitu, jangan sampai berani nunda-nunda sholat cuma gara-gara ngerjain hal dunia sepele. Berarti dia tidak takbir. Tidak takbir, Pak. Jadi maksudnya kepada pemirsa juga ini menjadi edukasi khususnya buat saya dan Bang Raul. Betul. Ketika kita melantunkan takbir itu sambil Iya, dimaknai, dimaknai betul-betul ini ternyata seperti ini ya, Mbak ya, sejarahnya pelajarannya, dan ketika kita lakukan itu kita betul-betul mengagungkan Allah, mengagungkan, membesarkan perintah-perintah Allah dan mengecilkan semua di luar Allah dan mengecilkan semua perintah-perintah di luar Allah. Jangan menyampingkan perintah Allah di luar perintah selain Allah. Nah, sampai ke sana nanti ini. Nah, dan ini Mas kameramen udah ngasih kode lagi nih Bang, gak kerasa nih udah 5 menit lagi. Lah ini masih ada 2 pertanyaan lagi nih. Tapi maksudnya Bang ini dikit lagi nih, gak apa-apa ya Bang? Iya, apa-apa. Nanti bisa. Nah ini juga jadi tanda tanya juga nih. Itu kambing yang dibawa sama malaikat, sebetulnya kambing siapa Bang? Nah, kan diganti kambing kan? Diganti kambing. Nah, itu pemirsa juga kan ya harus Iya. tahu juga kan? Harus paham Ini ya. harus jelas juga nih, ini kambing dari mana Ya, ini? pertanyaan besar nih, Mbak Iya, ya. itu Pertanyaan kambing. besar nih. Nah itu sebetulnya Bang jawabannya tadi yang pertama kita bahas syariat kurban tadi. Kan tadi yang pertama kurban itu siapa? Syariat yang pertama Syariat Nabi Adam, putra Nabi Adam. Habil dan Qabil. Iya. Nah kemudian yang diterima kurbannya Habil. Habil. Apa kurban yang diterima itu Habil? Kambing. Nah kurban kambing itulah yang sama Allah diambil disimpan di surga dulu, diambil lagi oleh malaikat, diperintah oleh Allah sebagai penukar Nabi Ismail. Ya Jadi itu Allah. kambing-kambingnya Habil yang ada di surga. Subhanallah, Ini mudah-mudahan jadi benar-benar. pencerahan Iya juga. benar-benar, orang banyak nggak tahu nih, Mbak. Kambing siapa itu? Kambing siapa? Kambing tetangga, kambing Iya, siapa? makanya kan ternyata udah disimpan dan Allah nih nanti itu ada sambungan Udah cerita. disiapkan Masya oleh Allah. Allah. Allah, halim Allah. Aduh, nggak kerasa Bang. Nggak kerasa nih masih, aduh. Ini Tapi itu mah beres nggak beres, kayaknya kita cukupkan aja Bang ya sampai di sini. nah, udah langsung aja tujuan berkurban penutup, Bah. Nah, ya, tujuan berkurban. Sebagai penutup, closing podcast kita pagi hari ini, tidak ada lagi tujuan kurban. Dari setiap kurban yang kita lakukan, ya tadi sesuai tema. Dengan kurban yang kita lakukan menjadi bukti bahwa cinta dan ketaatan kita kepada Allah. Artinya, orang yang bisa berkurban, udah nggak ragu lagi. Berarti itu orang benar-benar cinta ke Allah, benar-benar taat ke Allah, bukan cuma omongan doang. Tapi kalau orang belum bisa berkurban, walaupun dia ngomong cinta, ngomong taat ke Allah, ya belum ada arti. Itu mungkin Pak. Seperti itu, Pak ya. Jadi, aduh, saya sebenarnya pengen nambahin, pengen nanya lagi, pengen terus sampai, aduh, cuman ya tadi kita dibatasi oleh waktu, Bah. Ya. Insya Allah ini semoga bisa bermanfaat, Amin, bisa amin. memberikan ilmu-ilmu baru nih, Bah. Amin, Yang udah amin. ada pemirsa, penonton udah tahu. Nah, kita tambahin, Bah. Jadi ada insight ya, ada hal-hal yang baru. Insya Allah nambahin lah. Amin. Melengkapi dari pengetahuan pemirsa semua. Ya, ini yang bisa kita sampaikan. Walaupun banyak hal yang juga sebenarnya bisa kita tambahkan, cuman karena keterbatasan waktu, ya kembali lagi lah. Ya tadi ada pembukaan, sekarang ada penutupan, Pak. Tapi jangan lupa juga donatur kita, endorse kita ini kita Aduh, sampaikan juga. betul ini, ya. Pak. Ini terima kasih kepada Yunafli, ya kan, skincare elit, harga irit, nggak bikin kantong pailit. Masya Allah. Nanti Alhamdulillah. kalau ada yang mau ini di sini aja hubungi. Di sini aja hubungin, Di bawah. ada produknya, ada katalognya, ada segala macam. Semoga bisa nambah lagi nih ya. Buat Ada nanti endorse iya buat kaum hawa nih kayak kita bikin sabun pembersih atau apa ya. yang benar-benar halal, yang benar-benar dari produk-produk kita sendiri. Itu juga dari santri. izin-izinnya udah Semua, Bah, Bang. udah BPOM semua. Nah, Dan kembali lagi kami ingatkan ini pondok lagi dalam pembangunan nih, Mbak ya. Insya Allah ini sebentar lagi Pondok Pesantren Miftahul Abidin mau ngedak ngedak nih. ngecor yang atas. Yang kemarin aja pekan kemarin saya kesini belum ada nih ini ya, sekarang udah ada bambu-bambu. Nanti sama Mas kameramen boleh Boleh dilihat di shoot. Jadi kepada para muhsinin, para donatur, silahkan sok nagih lagi kesiniin ya dengan tadi, Bah.
ikhlas, sabar dalam ibadah. dalam ibadah, karena ini buat kemaslahatan umat, Amin, buat amin. anak-anak kita yatim dan duafa, Amin, semoga bisa dapat tempat, dapat ilmu di sini dari Ponpes Miftahul Abidin, Amin, Abah ya. Kiai Yazid, insya Allah tambah berkembang, tambah berkah barokah semuanya ya Bah ya. Dari pemirsa juga, dukungan pemirsa juga, sok main ke sini silakan, kita terima, kita silaturahmi. Betul. Bagi yang dekat, bagi yang jauh, Ya. insya Allah Bah ya, kita terbuka Bah ya. Betul. Kita siapapun yang penonton pengen ke sini, sok Siap. mangga, pengen diskusi, pengen apa sama Abah, sama saya, ayo. Insya Allah kita janjian, kita kontak-kontakan, insya Allah Bah ya. Pokoknya alamat, rekening, nomor WA Semuanya ada di bawah. sini. Semuanya ini juga ada, semuanya resmi. Kita tidak apa, pokoknya tadilah banyak hal-hal yang harus kita sampaikan kepada pemirsa juga kan. Ini juga nih ada bentuknya, ada nyata fisiknya segala macam. Kita benar-benar kita donasikan, kita sumbangkan semuanya terhadap kemaslahatan umat, pondok segala macam. Dan jangan lupa ya, yang buat yang udah nonton film Gaza nih Bah, yang kemarin, pekan kemarin tanggal 12 Juni, sekarang dimintain ininya Bah, reviewnya, pendapatnya juga, semuanya tumpahin ke sini. Tadi pertanyaan apa itu ikhlas, apa itu sabar, semuanya ke sini, termasuk ini komen dan ini film Gaza. Semoga bisa menambahkan amal ibadah kepada pemirsa semua. Amin. Ini saya ngoceh melulu dari tadi sampai aus nih, gak keminum kopi. Tapi udahlah, kita tutup aja Bah ya. Siap, biar siap, bisa Bah. ngopi lanjut lagi nih sama Abah Yazid ya. Sok Bah. Bismillah Bah. Baik, para pemirsa channel Bak, tidak terasa 30 menit kurang lebih kita sudah podcast pada saat ini. Untuk lebih menyempurnakan, kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbi habli minas sholihin. Ya Rabb, anugerahkan kepada kami anak keturunan yang soleh dan soleha. Berikan, tumbuhkan dalam hati dan jiwa kami rasa cinta dan ketaatan kami kepadamu. Mampukan hamba untuk senantiasa melaksanakan seluruh perintah-perintahmu di luar perintah yang lain. Ya Rabb. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Aduh, pengen nangis rasanya Bah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bah ya, sampai di sini Bah ya. Alhamdulillah. Kita udah balokan sama Tihang. Balokan namanya.